Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location. Saya ke Bliari dulu ya, Bliari ya. Bliari, apa yang ingin disampaikan kepada boleh dikatakan teman-teman yang mau berusaha terkait dengan jasa motor itu yang mungkin belum bergabung dengan PRM. Kan ini masih banyak ya, Bi ya. Dan kita tadi Karangasem juga belum, Buleleng juga ada ya. Apa Biari kalau yang ini yang sudah betul-betul bermanfaat. Nah, ya gimana Biari, apa yang ingin disampaikan? Ya, buat teman-teman yang belum bergabung, mari bergabung karena manfaatnya banyak. Yang pertama, kalau ada masalah ada yang bantu. Oke. Yang kedua, kalau motor kita banyak, kita share di grup, ada yang bisa ngasih tamu. Oh, gitu iya. Yang ketiga, kalau kita kesusahan, misalnya ada yang mau ditanya masalah sewa menyewa, ada teman yang bisa bantu, senior kita gitu. Pokoknya manfaatnya banyak sekali untuk bergabung di PRM. Jadi lebih baik bergabung di perhimpunan, banyak manfaatnya. Ya. Oke. Baik. Ya. Nah, ini kan kita mau bahas tentang hal-hal yang viral sebetulnya. Ini lagi hot luar biasa untuk Bali, karena memang Bali sedang disorot dalam pengertian pasca pandemi, kemudian Bali dibuka, akhirnya banyak turis-turis yang sudah hadir datang ke Bali, kecintaan dia terhadap Bali, kangen pengen datang lagi ke Bali, atau mereka memang yang baru pengen tahu oh Bali seperti apa gitu ya, terutama untuk warga negara asing ini ya gitu. Baik, kita akan ngomong terkait dengan itu ya. Baik. Nah, Bliari, saya terima kasih banyak ya. Ini semudah-mudahan lancar bisnisnya, usahanya, kemudian memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kesejahteraan anggota. Gitu ya. Terima kasih Bliari ya. Baik. Nah, ini kita gabung. Ayo. Silakan. PRM gas. Pol. PRM gas. Oke. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya bersama dengan boleh dikatakan mbok saya lah ya, kenal sudah lama, kemudian ini lagi-lagi memang sangat konsisten untuk membantu menyuarakan hal-hal yang dianggap perlu diluruskan dan memberikan keuntungan atau dalam tanda pengertian tidak merugikan untuk masyarakat Bali. Nah, terkait dengan hal ini kita nanti akan membahas yang lagi viral tentang rental motor. Om Swastiastu, Mbok Nilo. Om Swastiastu, Sehat saya selalu nggih? sehat. Astunggal, Sehat. luar biasa loh ini. Tetap semangat loh ya, Selalu tetap konsisten ya. ditemani oleh dua Serkandinya Bang. ditemani oleh dua panglimanya rakyat Bali. Oke. Harus semangat selalu. Oke. Aku senang sekali lah bisa bertemu dan terima kasih untuk waktunya ya, Mbok. Terima kasih Mbok Nilo banyak ya. untuk Nah. Kompas TV dan juga tim atas support dan cinta kalian kepada kami. Sama-sama, Nggih, sama-sama. terima kasih. Nah, ini kan menarik ya, Mbok. Mungkin ke Mbok Niluh juga lah, Mbok yang pertama. Bagaimana menyikapi terkait ini kan viral, warga negara asing dalam tanda kutip yang boleh dikatakan oknum bahasanya, yang akhirnya bahasanya lagi penyelewengan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran baik etika atau apapun juga terkait dengan mengendarai motor atau ini. Dengar ya Bu ya Mbok ya. Ini kan viralnya di mana-mana, videonya laporan kemana-mana. Sebetulnya sejatinya apa yang terjadi sih kalau mungkin kita buka deh, apa sih sebetulnya Mbok Nilo yang terjadi terkait dengan hal ini? Rental motor lah kalau bahasanya ini. Gimana Mbok Nilo? Hampir semua, sebagian besar dari permasalahan-permasalahan terkait WNA yang kemudian akhirnya menjadi viral itu sumbernya dari Nilo Jelantik. Iya. Nggih, jadi tujuan kami adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat Bali tapi juga masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami berjuang tidak hanya untuk rakyat Bali itu sendiri, karena kita tahu bahwa rakyat Bali itu sangat majemuk, sangat plural. Di saat yang sama kami membuka pariwisata sebesar-besarnya pintu itu, selebar-lebarnya. Tapi kami juga berharap
kerjasama dari instansi terkait, institusi terkait, bahwa wisatawan-wisatawan yang kita undang dengan mengatasnamakan tourism itu juga harus diberikan semacam panduan tentang Edukasi disiplin mereka, edukasi pada saat mereka berwisata, panduannya, the do and the don'ts-nya. Pada saat mereka sudah mulai merasa sedikit bertambah nyaman dan berpikir, oh, I'm not going anywhere, I'm going to stay in this beautiful island. Dan mereka sudah kepikiran, oh, ada potensi, ada peluang. Karena peluang itu selalu hadir di setiap adanya masalah. Misalnya contohnya pada saat kita sama-sama bangkit dari pandemi ini, salah satunya adalah usaha rental motor. Tentu saja anak-anak memiliki dua jenis klien, wisatawan asing dan juga wisatawan domestik. Nah, jumlah wisatawan asing, contohnya dari salah satu negara, misalnya Rusia, itu jumlahnya kan membludak. Nah, di sana mereka melihat ketersediaan kendaraan bermotor yang bisa melayani wisatawan yang berbahasa Rusia ini, mungkin mereka pikir terbatas, dan mereka melihat ada peluang-peluang di sana, dan akhirnya mereka ikut menjalankan usaha tersebut. Nah, itulah selalu aku sampaikan, semuanya berawal dari hulu dulu, dari hulu ke hilir, aturannya ditegakkan. Nah, fenomena yang sekarang terjadi akhirnya menjadi seperti api dalam sekam, yang tadinya sedikit memanas, kita masih bisa handle pelan-pelan satu persatu. WNA atau turis-turis yang berlaku tidak sopan dan lain sebagainya. Terus WNA yang misalnya mulai merambah ke berbagai bidang pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh lokal, itu kita bekerja sama, berkolaborasi dengan imigrasi dan juga kepolisian untuk menindak mereka. Akan tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak dan masif. Nah, ini tidak terdeteksi. Terdeteksi, akan tetapi sumber daya manusia dari pihak imigrasi dan kepolisian sendiri kan terbatas. Makanya Mbak Niluh kan sering bilang, tolong ditambah teamworknya, tolong ditambah jumlah anggota yang berada di daerah-daerah yang memang sangat-sangat terkonsentrasi dengan wisatawan ini. Jadi di daerah-daerah tertentu saja seperti itu. Dan hari ini kita bisa melihat mereka mulai mengambil pekerjaan warga lokal sebagai penyewa, pemilik usaha sewa motor. Bahkan ada bonus mengajarkan si turis itu naik motor. Bahkan bahkan mereka kalau misalnya si turis itu tidak bisa naik motor, mereka bisa menjadi local guide-nya, mengantarkan kemana-mana. Dan itu adalah hal-hal yang tidak terdeteksi oleh kami. Kenapa? Karena satu, bahasa kita berbeda. Mereka memiliki cara komunikasi yang sangat erat, yang sangat rekat, dan nasionalisme di antara mereka itu sangat besar, sangat kuat sekali. Jadi kita bisa melihat salah satu contoh pada saat terjadi insiden pencoretan tembok di sebuah sekolah di Badung. Itu bagaimana orang-orang dari kewarganegaraan berbeda itu mereka langsung solid dan memposisikan kami rakyat Bali sebagai pihak yang represif, yang mempersekusi. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diluruskan. Makanya kenapa Mbak Niluh selalu melibatkan pihak kepolisian, selalu melibatkan pihak imigrasi agar tidak terjadi perseden. Misalnya Niluh Jelantik main hakim sendiri, Niluh Jelantik sama Bliwire dan tim PRM main hakim sendiri. Dan kita selalu mendokumentasikannya. Jadi mereka naruh wajah kita di sosial media mereka, ya kita lakukan yang sama. Karena kan harus punya bukti kan. Bukan berarti kita pengen viral, nggak sama sekali sayang. Akan tetapi A bisa menjadi B. Dan ada beberapa contoh-contoh permasalahan yang dialami oleh warga negara Indonesia, Semeton Bali sendiri, yang sudah masuk ke ranah hukum, yang dimana Mbak harus duduk bersama mereka dan menjelaskan, we also have some proof, you know. Tapi proof ini kan belum tak kasih lihat. Ini satu permasalahan baru gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kita harapkan bisa diminimalisir, bisa bisa ditekan agar
WNA yang memang berkeinginan untuk berusaha di Bali, lakukan dengan cara legal dan elegan dan juga taat aturan. WNI misalnya yang akan berwisata ke Bali ataupun juga bekerja berusaha di Bali, silahkan Anda datang dengan nyaman, sama-sama taat aturan. Begitu juga dengan masyarakat Bali, ini rumah mereka gitu loh. Ini rumah mereka. Mengapa mereka seolah-olah menjadi tamu di tanah airnya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri, dan itu yang kami suarakan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan rental motor, sayang, aturan yang disampaikan kemarin oleh pemerintah, wacana aturan terkait pelarangan bagi WNA untuk menyewa sepeda motor dan meminta mereka untuk menggunakan sarana transportasi mobil rental, itu buat Mbok Niluh adalah sebuah wacana yang sangat keliru. Bahasa Balinya itu nyaplir. Jadi keliru, kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Karena justru yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat Bali itu sendiri. Sementara WNA yang menjalankan usaha sewa motor, WNA yang memang mereka suka begajulan di jalan, melanggar aturan lalu lintas, where are they gitu loh. Ya kan? Posisi mereka di mana? Sebenarnya untuk kedua pihak itulah aturan harus ditegakkan. Kalau kita bicara aturan terkait WNA harus memakai helm, membawa SIM dan dan berkendara secara taat, PRM sudah siap melakukan tutorial, sudah siap. Nanti kita akan bikin konten, bikin video, mungkin tiga sesi. Yang bisa kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami wisatawan domestik, juga wisatawan internasional, agar mereka paham the do and the don'ts. Dan yang mengekspos itu adalah pihak dari pengusaha rental motor itu, karena mereka juga harus punya kewajiban ya menyampaikan itu. Ya, dan mereka juga harus memperjuangkan diri mereka dong gitu loh. Dan mereka siap memberikan apapun persyaratan yang diterapkan kepada mereka. Mereka siap melakukannya. But please, don't close down their business gitu loh. Please don't do that gitu loh. Ini menarik ya. Jadi nanti kita akan bahas untuk segmen yang terakhir ini terkait keresahan apa dari PRM lah, mewakili kawan-kawan yang pengusaha rental motor ini, kan apabila memang wacana ini lagi wacana Mbok ya, wacana dari pemerintah untuk melakukan pelarangan bagi turis atau WNA untuk menggunakan persewaan motor ya. Tapi setelah yang satu ini Bu Nil ya, kita tahan dulu ya Mbok ya, beli semuanya nggih. Nah, saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ini terkait bagaimana sebetulnya ke depan apa yang menjadi keresahan atau apa yang ingin disampaikan oleh para pengusaha rental motor setelah yang satu ini.